Halo Bobos, Ferry di sini. Masih balik lagi ke salah satu game yang masih lumayan heboh, yaitu Genshin Impact. Dan kali ini gue akan bikin video impression ke smartphone yang cukup jadul, sebenarnya udah agak cukup lama, yaitu Realme X. Nah, Realme X ini pakai Snapdragon 710, jadi lebih tua dari ini adiknya Realme 6 Pro, yaitu pakai 720G, 720G. Dan ini dia pakai 710. Jadi kali ini gue akan memperlihatkan ya sedikit gameplay dan juga sedikit impression gue terhadap Genshin Impact kalau di Snapdragon 710. Nggak ada G-nya by the way, waktu 710 tuh belum ada versi gaming, jadi cuman pure Snapdragon 710 aja. Dan seperti biasa, gue akan memperlihatkan pertama storage yang dimakan di Realme X ini, dan juga di pakai versi 710G lagi, gue ngomong 710, abaikan 710-nya. Jadi di storage-nya Realme X, terus juga berapa cepet load-nya waktu dari klik sampai ke start screen, habis itu ke loading screen-nya sampai bisa akhirnya dimainin. Kurang lebih kayak gitu, sama nanti gue akan memperlihatkan default settings-nya yang dikasih sama Genshin Impact di Realme X ini, dan juga apa yang terjadi kalau kita push dia ke highest. So, langsung aja kita lihat performanya si Realme X dan juga 710 buat mainin Genshin Impact. Let's check it out. Nah, kita cek dulu si Genshin Impact ini makan berapa besar storage di Realme X dengan SoC 710 ini. Storage usage-nya ada 6,63 GB dengan app datanya 373 GB dan datanya 6,21 GB. Cache-nya 41,71 MB. Agak beda tipis sama Realme 6 Pro, tapi ya angkanya masih di range segini. Setiap instalasi Genshin Impact berarti kurang lebih bisa memakan storage 6 gigaan plus. Ini 6,63. Oke, jadi kali ini kita udah di dalam game space-nya. Kita bisa langsung start aja Genshin Impact-nya. Kurang lebih ini di detik 006 buat klik pertama kali, sampai berapa dia muncul di tulisan MiHoYo-nya, sampai akhirnya bisa diklik. Oke, itu ada di sekitar 0.30. Berarti ada 24 detik. Kita start game aja dulu. 052. Kita start di 1 758 59 1. Masuk loading screen. Dan di loading screen ini yang seperti gue pernah bilang waktu di video Realme 6 Pro, itu berpengaruh juga sama storage kita, speednya berapa, pakai UFS 3.0, 2.0, 3.1, dan juga koneksi internet kita. Jadi ini kalau agak lama ya bisa dihitung lah dari beberapa faktor itu. Nah, ini di 2 menit 15 detik baru akhirnya ke load. Kita lihat dia defaultnya game space-nya mana. Dia mencapai masih cukup oke, 30 fps, CPU 40% dan GPU 73-80%. Kurang lebih malah mirip dengan 720G sih. Memang tapi ini agak throttling sedikit ke 81%. 75 naik turun. Sambil gua record aja deh videonya. Mana video? Screen recording. Jadi ini ada di settingan harusnya masih low atau lowest, di low. Jadi sama kayak di Realme 6 Pro yang pakai 720G. Ini direkomennya di low sebagai defaultnya. Kita coba mainin aja dulu sebentar di low. Kita keliling-keliling. Kalau ada monster kita coba lawan. Dan ya di low ini anti aliasingnya kurang dan bebatuan di sana grafiknya agak begitu kayak nggak ke-load. Kayak gambar nggak ke-load. Dan untuk detail airnya surprisingly di low pun lumayan oke. Ya kita kebetulan lihat slime di sana, kita coba hajar aja. Mana? Oke, ada starter barusan. 24 fps, 52% CPU, 79% GPU, naik turun. Oke. Lumayan tinggi ya. Kita lihat lagi ada spirit. Kita coba follow lagi spiritnya. Show me the way, spirit. What? Harus manjat.
Eh, ini iseng ya Spirit. Serem aja terus turun lagi dong. Spirit kok iseng. Terus di hutan kayak gini sih masih stabil under 30 dan ada beberapa starter. Oh, oke. Spiritnya sudah. Oh, ngasih cas. Aduh. Ya, oke. Coba kita travel ke kota. I think itu apa ya? Is that an enemy or an animal? Oh, animal. Bisa diburu toh. Oke. Raw meat. Nice. Oke, coba kita masuk ke kota dan kondisi low. Teleport. Oh no, dropnya lumayan kencang. 27. Wah, starternya lumayan sih di kotaknya ya. Jangan sampai. Inputnya pun agak drop. Kucing. Hai kucing. Oke, itu nggak penting. Oke. Kita coba sekarang switch aja ke high. By the way, tadi baterainya dari 99%. Nanti kita coba lihat juga berapa baterai yang berkurang. Kita coba ke highest. Langsung meleduk nggak nih ya? Nah, grafiknya jadi cakep. 28 fps saat statik diam. 9. Coba kita jalan ke tempat yang tadi agak padat lagi. Surprisingly di high-nya masih cukup lancar sih. Ya masih playable. Nge-starter atau enggak? Iya, jawabannya nge-starter. Tapi masih playable kayak gini sih. Buku. Bisa duduk. Oke. Sini standar. Oke. Oh. Coba kita lihat keluar. Starter yang berasa. 22 fps. Mabok sih. Masih ada enemy ya daerah-daerah sini. Balonnya kempes. Itu apa sih? Kayak slime-nya ya, tapi kempes gitu. Kayak spirit. Kayaknya musuh yang sama tuh nggak nge-spawn di area yang sama, probably dalam hari yang sama. Jadi nggak bisa menemukan musuh yang sama lagi. Oke, nah kurang lebih mungkin gua cut off aja yang gue punya intro di sini untuk gameplay dari Genshin Impact di kondisi high. Tapi sebelum gua turun ke kesimpulannya, ini gameplaynya dulu deh lebih banyak biar bisa lebih kebayang. Lalu
Lu nyangkut. Oke, nah kurang lebih tadi itu gameplay dengan Snapdragon. Oke, kecilin dulu. Oke, jadi itu tadi kurang lebih gameplay menggunakan Realme X dan juga Snapdragon 710. Playable di low, tapi kalau udah masuk highest ya frame rate-nya sering ngedrop, bahkan under 20. Tadi gue sempat kasih lihat juga dia ada sampai ke 18 di beberapa area. Jadi it's not really a safe SoC to play with. Masih playable kalau kalian mau main di low, dan kebetulan ini cuma HP kalian saat ini. Tapi apakah recommended? Well, cuman di low aja, jangan di high. Jadi kalau misalnya kalian kuat main di low aja, ini cukup buat ngangkat, tapi masih cukup throttling karena GPU-nya tadi juga penggunanya jebol 99%, CPU-nya juga, dan FPS-nya ngedrop under 20. Not a really pleasant moment, apalagi mungkin at some point kalau ada ketemu boss level bisa lumayan berat. Nah, dalam estimasi kurang lebih tadi 15 menit dari 99%, surprisingly turun cuma 7%. Apakah SoC-nya sepowerful itu atau gimana? Dan untuk soal heat ya, ini nggak sepanas waktu gue pakai Snapdragon 720G. Jadi ini 38 derajat all across, 38, nggak nyampe 40 bahkan ngegasnya. Mungkin karena kemampuan CPU-nya juga yang nggak kuat di throttling, akhirnya power down ke beberapa area. Tapi untungnya nggak sampai crash, cuman sering banget stutter di beberapa area. Kalian bisa lihat tadi ada momen-momen stutternya, jadi nggak benar-benar 100% smooth. Again, playable apa enggak? Playable sih, cuman apakah recommended? Kalau kalian memang sudah saatnya upgrade, kayaknya better upgrade ke 720G ke atas. Sekarang juga ada 732G, ada 760G. Tapi paling mainstream harusnya sekarang 720G. 720G di tahun ini juga masih mainstream. 710 mulai agak ngegas dikit. Dan gua nggak tahu kalau misalnya SoC 600 kayak gimana. Berarti ya kurang lebih itulah gameplay si Genshin Impact dengan Realme X dan juga Snapdragon 710. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya dan merasa terbantu, jangan lupa untuk di like dan share. Dan tentunya kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan tentunya kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.